Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, nanti malam itu pertandingan pertama di Piala Asia 2023 yang mempertemukan antara tuan rumah Qatar dengan Lebanon ya kawan-kawan, nanti jam 12 malam nih kawan-kawan. Nah, maka dari 23 berarti jam 11 malam ya kawan-kawan. Nah, sudah tidak sabar kita menanti pertandingan-pertandingan di Piala Asia yang luar biasa hebat ini, karena memang salah satu hal yang membuat saya tertarik kepada Piala Asia ini adalah keikutsertaan Indonesia di edisi kali ini. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita nonton ya. Nah, Sadi Ramdhani ternyata akhirnya menjadi pemain yang dicoret setelah Arhan Fikri. Awalnya Adam Alis yang katanya dicoret, tapi ternyata di akhir-akhir ternyata Sadi Ramdhani yang mendapatkan pencoretan dari seorang Coach Sintayong. Nah, pencoretan ini menimbulkan pro kontra di kalangan netizen Indonesia sendiri, karena memang Sadi Ramdhani memiliki permainan atau performa yang apik di Sabah di musim ini ya kawan-kawan. Di musim ini saja Sadi Ramdhani, kalau kita lihat ke statistiknya, Sadi Ramdhani itu telah mencatat 7 gol dan juga 9 assist untuk Sabah di Piala Super Malaysia, di Liga Super Malaysia. Nah, ini bukan torehan yang kecil, 7 gol kemudian 9 assist itu banyak. Makanya Sadi Ramdhani itu banyak mendapatkan dukungan dari netizen. Mengapa harus Sadir yang dicoret? Mengapa bukan pemain yang lain dicoret? Nah, di sini kita harus bertindak bijak ya kawan-kawan, karena memang ada beberapa kriteria yang ditujukan oleh pelatih atau yang disyaratkan kepada pelatih. Yang pertama performa, yang kedua itu attitude, dan yang ketiga adalah disiplin. Nah, 3 hal ini yang menjadi pertimbangan bagi seorang pelatih dan juga staf kepelatihan untuk memilih para pemain. Nah, kita hanya melihat apa yang di atas saja, yang permukaan, tapi kita tidak mengetahui apa sih yang ada di bawah atau di dalamnya. Walau alam bisawab, maka dari itu ya kita percayakan saja keputusannya kepada staf pelatih dan juga pelatih, yakni Coach Sintayong dan juga staf kepelatihan lainnya, karena mereka yang lebih tahu kondisi di sana daripada kita yang ada di sini ya kawan-kawan, dan juga mereka yang selalu setiap hari bergelut antara satu sama lain. Maka dari itu kita berikan dukungan pada siapapun yang mewakili Indonesia, entah itu Sadil atau bukan, karena mereka membawa nama Indonesia. Dan jika pun ternyata keputusan dari Coach Sintayong salah, ya Coach Sintayong bukan seorang dewa, beliau juga ya bisa dikritik, oke? Nah, maka dari itu saya mengajak kepada semuanya, kritik boleh, tapi kritiklah yang membangun, jangan sampai menyerang personal, dan juga dengan kata-kata yang sopan. Jangan sampai kata-kata atau kritikan itu kritikan yang tidak membangun, apalagi menyerang personal, apalagi menyerang IG pemain dan lain sebagainya. Itu tidak baik ya teman-teman, karena itu emang akan setidaknya akan menjatuhkan mentalitas para pemain sendiri. Jangankan para pemain, jika ada kawan-kawan di sana, para penonton yang memberikan komentar negatif terhadap channel ini kepada saya sendiri, ya setidaknya sebagai manusia biasa saya pun merasakan mental down. Pernah, bahkan beberapa kesempatan saya pernah tidak upload video karena memang ada kritikan dan komentar yang menyerang personal saya sendiri. Tapi setelah itu saya mulai bangkit kembali dan membuat video sebagaimana biasa. Nah, ini yang berbahaya ya kawan-kawan, jika pemain mendapatkan serangan mental sehingga pemain itu underperform. Nah, ini akan merugikan tim sendiri. Maka dari itu marilah kita bijak melakukan komentar di media sosial, terutama kepada para pemain kita yang memang mereka harus fokus terhadap Piala Asia. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadi menjadi rem bagi kita semuanya, dan kemudian menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Coach Sintayong, karena toh apa yang kita inginkan pun pernah terjadi pada zaman Coach Simon McManamy ya. Pada waktu itu di Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia itu, Coach Simon itu memilih pemain berdasarkan pilihan dari netizen, dan akhirnya apa? Kita dikalahkan oleh Malaysia, kita digulung oleh Thailand, kemudian kita juga dikalahkan oleh tim yang lain ya kawan-kawan. Bahkan kita hanya mendapatkan 1 poin saja, itu pun saat diganti, saat pelatihnya menjadi Sintayong waktu itu. Yang waktu itu kita dapat menahan imbang Thailand, meskipun ya digulung juga oleh Vietnam ya kawan-kawan. Oke, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni tim nasional Thailand. Kita akan membahas
tim nasional Thailand ya kawan-kawan. Jadi tim nasional Thailand ini banyak masalah. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang memiliki banyak masalah setelah kalah beruntun beberapa kali. Nah, tim nasional Thailand tersendiri mereka banyak seabrek masalah kawan-kawan. Yang pertama, mereka tidak bisa diperkuat oleh seorang Terasil Dangda. Terasil Dangda itu menjadi sosok pemimpin yang luar biasa bagus bagi pemain tim nasional Thailand. Beliau adalah senior yang bagus yang bisa memberikan atau mengangkat mental para pemain muda. Nah, akan tetapi Terasil Dangda ini cedera dan tidak bisa dipanggil ke Piala Asia. Begitupun dengan Messi-nya Thailand, yakni Chanathip Songkrasin. Saya sangat kecewa sebenarnya saat mendapatkan berita bahwa Chanathip Songkrasin cedera pada saat lawan Cina, sehingga ia tidak dapat masuk ke skuad Piala Asia 2023 ini. Kapan lagi bisa melihat aksi-aksi dari Chanathip Songkrasin? Saya sering sekali nonton Chanathip Songkrasin, entah itu saat ia di Jepang, entah saat itu di Thailand, entah saat ia bermain di Asian Champions League ya. Itu luar biasa sekali Chanathip Songkrasin. Meskipun badannya kecil tapi ia mobile, memiliki kekuatan, passing akurat, kemudian memiliki visi yang bagus saat bermain. Sayangnya kita tidak dapat menonton seorang Chanathip Songkrasin bermain. Masalah yang ketiga yakni adalah pergantian pelatih yang tiba-tiba ya kawan-kawan. Memang pelatih itu adalah inti dari sebuah tim. Mano Polking diganti oleh Masata Daishi. Padahal waktunya mepet ke Piala Asia. Kita tahu yang namanya transisi ya kawan-kawan. Transisi dari satu pelatih ke pelatih yang lain itu membutuhkan waktu. Apalagi pemain harus mampu menerjemahkan taktikal yang berbeda dari pelatih yang lama ke pelatih yang baru. Mano Polking dan juga Masata Daishi yang saya dapat lihat, mereka berdua memiliki pendekatan yang berbeda dalam melatih skuadnya, dalam membawa skuadnya. Sangat berbeda, jauh berbeda ya kawan-kawan. Nah, kemudian Masata Daishi juga di pertandingan terakhir itu kan kena bantai oleh Jepang. Oke, memang tidak bisa dihindarkan, tak bisa dihindari pembantaian dari Jepang ini karena memang Jepang juga membantai Jordan dengan skor 6-1. Nah, Jepang ini sedang on fire-nya ya kawan-kawan, memang sedang sangat mengerikan. Jadi dengan kekuatan apapun dan bagaimanapun ya sudah, kita yang penting berusaha sebaik-baiknya, berusaha agar tidak kebobolan banyak oleh skuad yang namanya Jepang ini ya kawan-kawan. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah tim nasional Thailand itu mendapatkan pengunduran diri dari seorang Ekanit Panya. Oke, Ekanit Panya menurut saya ini pemain, walaupun ya saya nggak kenal Ekanit Panya, kemudian kita nggak tahu, kita nggak boleh sih suudon ya, atau nggak boleh berprasangka buruk kepada seorang Ekanit Panya. Tapi seandainya panggilan dari tim nasional itu ditinggalkan atau mengundurkan diri dari panggilan nasional, apalagi ini jadwal FIFA. Kalau jadwal AFF oke-oke saja ya kawan-kawan. Ini jadwal FIFA, mengundurkan diri hanya karena ingin latihan pramusim dengan Urawa, dengan klub Jepang ya, Urawa. Nah, ini menurut saya sombong sekali. Baru aja klub Jepang udah sombong seperti itu menurut saya ya kawan-kawan. Apalagi kalau misalnya ia bermain untuk Manchester City. Mari kita lihat ke tim Jepang yang bermain di Eropa. Kemudian mari kita lihat kepada Song Heung-min yang bermain di Tottenham Hotspur. Ada Minamino di Jepang, kemudian ada Takefusa Kubo. Kemudian banyak pemain Eropa yang mentereng ya, CV-nya mentereng, tapi mereka demi nama negara mereka balik ke tim nasional masing-masing. Ini baru saja bermain di J1 ya, di Jepang, di Urawa. Bahkan kemarin saat Piala Dunia antar klub aja nggak dimainkan, ya sudah seperti ini, pastilah geram ya. Masata Daishi pun beliau geram dan membandingkan dengan pemain Jepang yang berusaha sebaik-baiknya untuk hadir demi Samurai Blue. Nah, tapi ini dia tidak memenuhi panggilan dari tim nasional Thailand. Entah apa yang ada di pikiran seorang Ekanit Panya. Nah, kemudian masalah yang lain adalah tidak ada hak siar dari Thailand. Ini kenapa ya tidak ada apa sebenarnya yang terjadi kepada Thailand? Beritanya sih karena memang Thailand terbentur dengan aturan, kemudian juga ya karena mungkin tidak bonafit atau tidak profit, karena siaran yang di Thailand itu harus gratis ya kawan-kawan, sehingga jika memang membeli hak siar nantinya nggak bakal untung, malah rugi. Nah, itu
itu Thailand. Tapi di luar beberapa masalah tersebut, Thailand memiliki kans yang lolos sangat besar daripada tim-tim yang lain di kawasan Asia Tenggara. Thailand akan melawan Kyrgyzstan Republik, yang menurut saya Thailand ini bisa lah melawan Kyrgyzstan. Kemudian selanjutnya Thailand juga akan melawan Oman meskipun sulit tapi bisa lah ya, nggak usah kalah banyak, nggak seri lah lawan Oman. Kemudian lawan Arab nggak usah banyak-banyak kalah. Yang namanya Thailand saya yakin pasti lolos ya, memiliki kans yang bagus. Kemudian yang memiliki kans besar juga itu Vietnam, kayaknya juga memiliki kans besar untuk lolos daripada Indonesia ya kawan-kawan. Ini bukan saya menjatuhkan Indonesia, tapi memang hitung-hitungannya seperti itu. Bukannya saya pesimis ya kawan-kawan. Dan juga Malaysia memiliki kans besar. Nah, Indonesia mudah-mudahan memberikan kejutan ya kawan-kawan. Ingat, bukannya saya menjatuhkan Indonesia, tapi kita harus realistis. Kita baru pertama kali lagi ikut, kemudian kita tim termuda, kemudian juga kita dengan rank terbuncit. Ya, maka dari itu realistis itu langkah yang bagus daripada nanti kita sudah mentargetkan hal yang tinggi saat tim kita kalah, ngebacot dan mengkritik timnas Indonesia dengan kritikan pedas. Ingat, saat kalah kita harus dukung, kita harus berikan dukungan kepada pemain. Saat menang pun kita harus bersama-sama merayakan. Saya Ahmad Zatria Fazrul Rahman, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.